Oke, ini kan sekarang Sabrina nih bisa dibilang lagi masa jaya-jayanya nih ya. Amin. Hashtag fokus karir dulu atau cinta dulu. Cie, udah satu frame lagi. Kita ketemu, kita minta maaf bareng, aku juga minta maaf, Fajar juga minta maaf. Terus dari situ kita mulai, oke, kalau nanti kita kerja bareng, kita udah balik lagi ke setelan awal. Gue tuh aku tiba-tiba mati rasa aja semenjak ibuku meninggal sih. Jadi kayak sebagian dari hidupku tuh ikut meninggal ketika ibuku dikubur gitu. Ikut mati gitu. Bahkan dikabarkan bahwa kamu sampai pernah gagal nikah. Pernah. Tapi aku sempat di fase aku marah sama Tuhan lagi, Bun. Kenapa tuh? Dari meninggalnya ibuku awalnya. Terus di Idol. Nenek ini ya? Iya, nenek. Oke. Berarti baru ini ya? Iya, pas di Idol tuh makin memuncak. Aku nggak takut, aku bilang. Aku akan naik ke panggung itu. Apapun kondisi suaraku, aku akan naik ke sana. Dan aku nggak akan mundur. Jadi kayak di fase aku kayak nantangin Tuhan gitu. Kayak gue tahu skenario lo mungkin mau bikin gue ya jatuh saat itu. Bukan karena jatuh tuh dalam arti kalau manusia kan mikirnya jatuh. Tapi Tuhan tuh kan kadang membuat itu kayak kelihatan jatuh tapi sebenarnya mau ngangkat kita kan. Betul. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya ala Elul TV. Kali ini bintang tamunya super spesial karena dia adalah penyanyi bersuara powerful dan berkarakter unik kebanggaan rakyat Belitung. Nah, dia adalah idola baru Indonesia, Sabrina Leano. Halo Bunda. Selamat datang di rumah pencatet. Aduh, akhirnya kesini juga ya Bun. Iya. Lihat rumah Bunda, Masya Allah ya. Sebenarnya udah lama kita kontaknya, cuman aku juga lagi kemarin baru pergi juga kan. Iya. Terus baru ketemunya sekarang nih guys. Nah ini kita lagi mau ngobrol-ngobrol kan Sabrina udah podcast di mana-mana nih ya. Iya. Rasanya banyak cerita-cerita menarik yang bisa digali dari seorang Sabrina yang orang lain belum banyak yang tahu juga. Tapi mungkin yang kayak kamu, apa itu kayak cerita kamu tentang keluarga. Terus perjuangannya ke Jakarta gimana Itu udah dibahas ya di tempat lain. Nah ini sekarang kita lagi mau cerita yang lain lagi. Waduh. Oke, ini kan sekarang Sabrina nih bisa dibilang lagi masa jaya-jayanya nih ya. Amin. Hashtag fokus karir dulu atau cinta dulu. Cie, udah satu frame lagi. Udah satu frame lagi sampai kemarin rame. Waduh. Iya Bun. Fokus karir dulu atau cinta dulu? Kalau bisa barengan ya alhamdulillah. Biasa ada yang harus korbanin harus ya. korbanin tuh. Fokus karir kalau gitu. Fokus karir dulu Fokus ya. Jadi karir. sama nih hashtagnya fokus karir dulu ya. Ya pengennya gitu ya Bun ya. Kalau kejadian di belakang ya namanya juga life. Kehidupan ya. Iya namanya juga kehidupan Bun. Iya. Nah, ini kemarin lo sama Fajar bisa akhirnya berdamai kan, kemarin sempat heboh rame nih. Oh, bisa iya. berdamai tuh akhirnya bisa satu frame lagi. Kerja bareng lagi tuh gimana tuh ceritanya tuh? Memang kemarin tuh kan beritanya tuh jadinya udah simpang siur udah kemana-mana kan Bun. Jadi terus aku juga karena baru di industri kayak gini aku juga nggak ngerti ternyata efeknya tuh bisa sebesar itu dan bisa benar-benar masif semua orang, semua media ngebahas dan ngeberitain tuh yang wah dahsyat banget gitu ya. Walaupun sebenarnya yang dibahas utama tuh adalah si Fajar gitu. Cuman lama-lama aku ngerasa juga kayaknya ini makin gak benar. Maksudnya gak semua juga yang beredar di media itu tentang Fajar tuh 100% benar salahnya dia gitu kan. Jadi akhirnya kita ketemu terus kita mediasi bareng. Cila mediasi ya Allah. Udah kayak orang apa aja ya. Ini kayak pengadilan sidang cerai ini. Mediasi. Soalnya anak kita banyak Bun. Anaknya kan banyak. Jadi kayak lucu, kadang sebagian juga lucu-lucu kayak yaudah kamu mau ikut papi apa ikut mami gitu. Ini lucu-lucu juga. Nah karena ini udah makin kisruh akhirnya udah deh kita ketemu. Terus aku juga sama Fajar kan maksudnya di Idol tuh perjalanannya paling lama berdua. Jadi kayaknya nggak perlu diterusin lagi lah berita-berita yang kayak gitu. Akhirnya kita udah kita ketemu, kita minta maaf bareng, aku juga minta maaf, Fajar juga minta maaf. Terus dari situ kita mulai oke, kalau nanti kita kerja bareng, kita udah balik lagi ke setelan awal. Gitu. Nah, jadi judulnya hashtag balik lagi ke setelan awal. Setelan awal. Oke, ini yang lagi banyak pembahasan nih. Kamu tuh kan kalau di cerita-cerita konten yang sebelumnya kan kamu tuh lahir dari seorang ibu yang baru ketemu lagi sekarang ya. Ketemu lagi ya. Nah, apakah seorang Sabrina pernah ketemu ayahnya dari lahir?
Kalau ayah tuh memang Sabrina dari bayi sampai sekarang nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu namanya, nggak pernah lihat wajahnya, even foto juga nggak pernah. Gitu. Jadi memang aku cuman tahu bundaku siapa, terus abis itu aku tinggal sama nenek kakekku di Belitung. Ya udah aku menjalani hidupku ya kayak menurutku ibu dan bapakku ya kakek nenekku saat itu gitu. Ya udah hidup dengan sederhana tapi bahagia di sana gitu. Terus bahagia juga karena nenek kakek aku tuh nggak pernah nge-framing orang tua aku tuh di kepala aku tuh jelek gitu. Misalnya yang kayak, aduh itu bunda kamu tuh ninggalin kamu dari kamu gitu, nggak pernah. Jadi mereka selalu. Ya karena kan bunda kamu anaknya juga. Iya, tapi maksudnya mereka nggak pernah nge-framing gitu loh. Jadi sampai ibuku pun dulu selalu bilang gini, one day kalaupun kamu jadi orang, jadi sukses, pun yang nikmatin tuh bukan ibu, dia bilang gitu. Jadi aku juga tetap harus respect sama bundaku. So ya itu aja yang aku lakuin sekarang, Bun. Oke. Rasanya nggak pernah ketemu ayah nih. Berarti artinya fatherless ya kamu ya. Sangat. Nanti kita akan bahas fatherless ini apa berpengaruh dengan pengalaman bercinta kamu, ya. Percintaan aku. Gimana kamu nggak pernah mau cari tahu atau kamu misalnya penasaran ya kan siapa sih bapak gua gitu? Pernah, Bun, maksudnya pernah maksa ibu kandungku untuk kayak paling nggak tahu nama deh gitu kan. Cuman bertahun-tahun aku coba, bundaku juga nggak mau cerita apapun. Terus makin dewasa aku makin ngerasa kayak kalau dulu mungkin ada sisi kayak kenapa sih, tapi ketika aku udah umur sekarang aku ngerasa kayak mungkin ada part di hidupnya dia yang pengen dia lupain gitu, yang nggak pengen dikulik lagi. Dan aku pun ngerasa di umurku sekarang ada juga hal-hal yang aku keep untuk diriku sendiri, even sakit gitu. Nah jadi aku berusaha naruh diriku di sepatunya bundaku pas dia di umur segitu. Nah gitu, jadi kayak kalau misalkan aku semakin paksa dia untuk cerita dan segala macam, toh hidupku juga sekarang baik-baik aja gitu kan. Aku takutnya ngebuka luka yang seharusnya dia nggak pengen rasain lagi gitu. Tapi siapa tahu bapak lo penyanyi? Masa ya? Kamu Siapa nih? siapa yang suka sekarang dari keluarga yang suka nyanyi siapa? Bunda. Oh bunda. Bundaku dulu penyanyi. Oh mungkin bapak lo pemain band. Oh ya mungkin musisi lah ya. Musisi lah ya. Gitu. Iya. Jadi buat kamu tuh menyedihkan nggak? Kamu nggak ketemu bapakmu dari lahir sampai sekarang? Sejujurnya iya sih, Bun. Sejujurnya iya. Apalagi kan aku kalau dulu sekolah kayak ngelihat anak-anak tuh dianterin bapaknya apa keluarganya gitu. Even sampai sekarang. Misal waktu itu mau audisi Idol tuh. Aku baru audisi banget pertama kali. Itu aku datang ke parkiran itu studio, parkiran studio gitu. Terus aku lihat ada peserta tuh datang lengkap, orang tuanya tuh datang untuk nemenin. Sementara aku saat itu datang sendiri. Di situ aku sempet di dalam mobil tuh nangis dulu karena kayak di momen-momen penting tuh pengennya juga dihadirin. Males deh gue. Kok tadi nggak pengen nangis, Kak? Gue kayak nangis aja kenapa? Ini katanya Sabrina tuh paling nggak susah sebenarnya susah untuk sedih gitu loh. Iya. Dalam bukan kalau ketika beda dengan nyanyi ya. Kalau Iya. nyanyi kan harus memasukkan rasa Iya, sedih iya. untuk bisa memberikan cerita storytelling yang bagus untuk lagunya kan. Gak tau, aku tiba-tiba mati rasa aja semenjak ibuku meninggal sih. Jadi semenjak itu tuh kayak semua rasa tuh buat aku. Ah, ibumu meninggal? Iya, ibu nenek maksudnya. Oh, nenek, iya. Jadi kan meninggal kan baru tuh, Bun, baru pas mau elim. Jadi pas tengah-tengah eliminasi. Jadi semenjak itu tuh menurutku semua rasa sakit tuh udah gak berasa lagi. Berasa apa? Rasa sakit apapun itu ya, kecewa, sedih, senang berlebihan segala macam. Itu tuh udah flat. Jadi kayak sebagian dari hidupku tuh ikut meninggal ketika ibuku dikubur gitu. Ikut mati gitu. Tapi nggak tahu guys, sekarang pasti kalau dibayangin gimana ya kalau nggak punya bapak, bener juga ya. Kalau hidupnya punya bapak mungkin nggak akan sedramatis ini kali hidupku. Apa yang contoh dramatis dalam hidup kamu tuh apa itu? Kenapa kamu bisa bilang hidup kamu itu sangat dramatis? Aku tuh terlalu boleh minta tisu nggak, Kak? ini kamu jadi mau nangis mau ketawa dulu, bingung aku. Gue jadi takut lucu. Aduh. Aku menyadari, maksudnya aku tuh misalkan pendidikan, karir, alhamdulillah banget selama ini tuh aku ngerasa aku orang yang beruntung banget lah gitu. Bisa dapat semua hal tuh dipermudah lah sama Allah gitu. Tapi
dalam semua yang menurut orang wah bagus ya ini ya, gagalnya Sabrina tuh selalu di masalah laki-laki misalnya gitu. Dan banyak hal banget yang sebenarnya kalau dikulik dalam tuh kebodohan yang masya Allah tabarakallah banget itu terjadi dalam hidup aku. Dan aku ngerasa kayak kalau aku punya ayah kayaknya aku nggak akan senidi ini untuk kayak kalau harus punya pacar, harus bareng, harus kalau dibohongin ya udah nggak apa-apa, kalau diduain ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting bareng. Oh kalau kamu nggak ada sini deh, biar aku spending deh, biar kamu stay terus sama aku. Jadi kayak masalah hidupku tuh selalu kesana gitu arahnya. Masalah hidup berarti karena karena kekurangan kamu adalah tidak pernah ketemu sosok ayah, sehingga pada akhirnya kamu melihat laki-laki adalah kamu pengen mencari pelindung baru. Iya, terus-terusan kayak akhirnya gitu. kamu jadi bucin dan jadi bego. Parah, Bun. Gitu kan? Padahal tuh kalau bisa dibilang temen sekelilingku tuh banyak banget. Tapi aku tetap ngerasa kosong karena yang aku butuhin tuh sosok itu gitu. Bu, temen tuh yang kayak loyal banget mau nemenin aku tuh ada banget, Bun. Cuman aku tetap yang kayak gak, aku mau punya pacar, aku mau berdua sama cowokku doang. Aku sempet yang fase aku bergaul aja aku nggak mau gitu. Ya udah sama cowokku doang. Tapi ternyata ya gitu keadaannya gitu. Jadi, ya kamu saking mohon maaf ya, kan kamu tadi bilang bahwa dramatis kamu, bahwa kamu merasa bahwa hidup kamu banyak kebodohan kamu yang akhirnya menemukan laki-laki pun salah ya kan. Bahkan dikabarkan bahwa kamu sampai pernah gagal nikah. Pernah. Tahun berapa tuh? Itu di tahun kayaknya 2021 menuju 2022 lah. Oh, berarti 5 tahun lalu ya? 4 tahun lalu berarti ya? 4 tahun lalu, iya. Itu waktu itu karena aku masih kerjanya kan kantoran, Bun. Terus aku kayak merantau ke Jakarta dari 2017, aku berusaha untuk cari jalan untuk nyanyi, kayaknya nggak kebuka-buka juga saat itu. Apalagi waktu itu kita kena COVID, makin job-job nyanyi makin nggak ada gitu kan. Jadinya di kepala aku, oh mungkin aku akan berakhir ya udah jadi orang kantoran aja gitu. Dan saat itu ya ketemu sama pasanganku di sana juga. Terus ya udah ternyata ya balik lagi sih, sebenarnya siklusnya sama, aku diselingkuhin juga, dia menggunakan aku juga dalam artian keuangan dan segala macam. Terus aku tuh bodohnya, aku tuh udah tahu sebenarnya aku diselingkuhin. Tapi aku karena pengennya masih sama dia, jadi aku ya udah tutup mulut aja. Karena aku kayak menikmati kebersamaan aku, karena aku tahu aku cuma bahagia pas ketemu sama dia doang gitu. Jadi mau aku tahu fakta apapun itu ya udah aku diem aja. Ya itu bodoh sih. Iya kan, kayak gitu. Yang penting aku kerja, ya aku meluapkan sedihku tuh biasanya ya udah pas aku kerja, aku nyanyi tuh udah tuh lepas semua emosi aku, pulang aku pengen ketemu dia lagi. Even ya aku tahu dia sebenarnya lagi cheating on me gitu. Kayak gitu. Nanti ya, thumbnailnya Sabrina Lenor tuh bodoh. Iya. Pakai banget. Pakai banget tulis tuh. Pakai banget, Bun. Jadi akhirnya berapa lama tuh pacarannya? Lama. Lo kan tipenya orangnya satu-satu, udah bucin, dan akhirnya bego, akhirnya lo ntar diselingkuhin, terlalu dimanfaatin ya kan? 1,5 tahun kalau yang buat married waktu itu, 1,5 tahun. Tapi sebelum itu aku juga pacaran 4 tahun juga, sama juga, siklusnya sama juga. Jadi pengulangannya tuh selalu sama patternnya sampai sekarang. Kamu merasa bahwa pacar-pacar kamu ini memanfaatkan kamu, ya kan, memanfaatkan uang kamu, ya kan? Walaupun ini belum tenar nih ya. Iya. Oke. Apa yang harus dirubah dalam seorang diri Sabrina sehingga chapter itu tidak akan berulang lagi? Itu tuh, Bun. Sampai sekarang aku struggling tuh masih belum paham apa yang maksudnya, yang kenapa kamu harus melewati perjalanan yang sama, ngulang lagi, terus masih jatuh yang di lubang yang sama, dan kamu belum ngerti maksudnya Tuhan ini apa. Iya, karena aku kayak masih takut sendiri. Nah, kan ada Tuhan. Iya sih, Bun. Kayak kesendirian itu tuh menakutkan gitu buat aku. Kenapa? Atau mungkin gini, berarti kamu orangnya takut ditinggalin? Banget ya. Bisa jadi mungkin ini aku bukan mau suzon ya. Mungkin hamilnya mama pada saat itu merasa ditinggalin, sehingga itu ada hubungannya dengan kamu yang sekarang merasa takut ditinggalin. Mungkin ya. Kamu nggak mau kayak konsultasi ke psikolog bagaimana cara menghilangkan kesakitan di masa lalu? Iya, post trauma dari hamil loh, ini dari kamu, dari kandungan ya. Kan karena apa yang ya, Bun, pas misal kita lagi hamil, anaknya walaupun belum lahir dia bisa ngerasainnya. Bisa, karena kan satu darah sama ibu. Jadi pada saat ibunya merasakan apa, itu bisa kayak sakitnya itu juga dibawa sama anaknya ini.
Sehingga di lahir pun punya perasaan yang sama seperti yang mengandung gitu. Iya, mungkin kali ya. Mungkin habis ini aku harus ya cari pertolongan lah ibaratnya ya. Maksudnya Harusnya. ya karena bener-bener mengganggu mentalku banget gitu kan sampai sekarang gitu. Cuman ada efek bagusnya juga Bun, sekarang aku bisa nulis lagu. Jadi kalau dari semua itu kayak sekarang aku abadiin semuanya lewat lagu-laguku gitu biasanya. Oke. Kamu nulis lagu liriknya atau kamu melodinya juga? Lirik sama melodi kotornya biasanya. Oke. Terus kamu kasih ke orang lain untuk ya. Ini kayaknya juga di Sabrina nih Tuhan nggak mau Sabrina terlalu mencintai manusia melebihi dari mencintai Allah juga sih. Jadi apa yang kamu kan kalau udah jatuh cinta tuh terlalu bucin. Jatuh cinta banget sampai kamu bela-belain, sampai kamu goblok pun kamu mau ya kan. Jadi akhirnya Tuhan pun bukan yang ini. Kamu akhirnya dibikin karena kamu melihat gitu loh, kamu mengharap kepada manusia yang kamu pikir sempurna di mata kamu, ternyata padahal nggak ada manusia yang sempurna. Terus Tuhan kan cemburu misalnya gitu kan ya. Akan ditampakkan ketidaksempurnaan manusia yang kamu terlalu hambain itu. Tapi aku sempat di fase aku marah sama Tuhan lagi, Bun. Kenapa tuh? Itu kapan? Dari meninggalnya ibuku awalnya. Terus di Idol. Nenek ini ya? Iya, nenek. Okay. Berarti baru ini ya? Iya, pas di Idol tuh makin memuncak. Karena aku ngerasa kayak aku nggak pernah komplain sama apapun yang misalkan kalau katanya hidup manusia itu ada skenarionya, aku nggak pernah komplain gitu. Even kayak misal lahir dalam orang tua yang nggak utuh, nggak tahu bapaknya siapa, terus aku hidup sama ibuku dan kakekku tuh satu sederhana bahkan dalam tahap kemiskinan lah saat itu. Dan aku nggak apa-apa. Sampai mulai naik dikit, Tuhan ambil rumah kita waktu itu, kebakaran total, kita miskin lagi. Hidup susah banget di Belitung tuh susah banget. Aku nggak apa-apa. Ngerantau ke Jakarta dengan semua kesulitan itu aku nggak apa-apa. Ditipu orang sana sini aku nggak apa-apa. Nggak pernah komplain gitu. Nggak pernah yang kayak doa sama Tuhan tuh, kenapa Tuhan kasih aku? Sebenarnya nggak pernah, aku terima. Tapi begitu ibu diambil, itu membuat aku kayak, kenapa? Gitu. Dari sekian banyaknya pilihan gitu. Kenapa saat itu, di saat aku jatuh-jatuhnya, ibuku yang Tuhan ambil. Terus, apalagi yang pas di Idol, aku kan sebelum ikut Idol tuh aku nyanyi, Bun. Aku bukan yang pasif nyanyi gitu. Aku udah dulu tuh, iya orang kamu di mana-mana kamu wedding singer di sini di acara retorik juga ya? Iya di mana-mana. Kadang sehari aku bisa 3 kali nyanyi. Oh acara Vior ya? Vior juga. Maksudnya kadang saking aku di Jakarta tuh ngebet pengen biar bisa ada uang tambahan, sehari aku bisa nyanyi 3 tempat sampai jam 2 malam kayak gitu-gitu. Sampai kamu pita suaramu sampai ada benjolan. Itu tuh karena terlalu diforsir dan pakai teknik yang salah sehingga dia akan ada gangguan di pita suara. Jadi full time singer itu aku dari 2021 berarti. Sampai ya mau ikut Idol itu baik-baik aja, normal-normal aja. Kalaupun aku ada radang dan segala macam ya normal. Kayak batuk pilek gitu-gitu yang 3 hari minum metil selesai gitu. Nah pas di Idol itu anehnya aku selalu serak di momen aku mau perform. Jadi aku ingat banget di top 6 yang pas aku nyanyi lagu Yang itu tuh aku itu masuk ke kamar mandi karena pas sehari sebelumnya Bun, aku tuh suaraku fit banget. Nggak ada masalah apa-apa. Aku juga yang dari tadi aku berobat tuh dari sebulan sekali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, sampai 3 kali seminggu aku lakuin supaya setiap perform aku ada suara gitu. Tapi bisa-bisanya di hari H, di Senin gitu, suaraku hilang total. Yang hari-hari latihan biasanya ada aja gitu kan. Aku masuk kamar mandi, aku sampai kayak, ini apa lagi nih gitu. Terus aku kayak, aku kalah nggak apa-apa, tapi performku tuh milikku, aku bilang. Aku nggak peduli siapa juaranya, tapi aku mau tuh performku milikku, aku nggak mau ada masalah di situ. Walaupun aku pulang, aku harus pulang dengan bangga, gitu. Aku drama apa lagi nih Tuhan? Kayak sampai aku bilang, Tuhan pengen bikin aku datang ke situ dengan suaraku habis total, terus aku dihujat karena katanya udah nyanyi internasional tapi suara kok kayak gitu habis gitu. Oke, sampai di tahap itu Bun. Oke. Tuhan maunya itu kan, Tuhan maunya aku dilihat orang, di-judge orang kayak gitu, di-judge aku nggak mampunya, nggak apa-apa, aku nggak takut, aku bilang, aku akan naik ke panggung itu, apapun kondisi suaraku, aku akan naik ke sana, dan aku nggak akan mundur.
Jadi kayak di fase aku kayak nantangin Tuhan gitu. Kayak gue tahu skenario lo mungkin mau bikin gue ya jatuh saat itu. Bukan karena jatuh tuh dalam arti kalau manusia kan mikirnya jatuh, tapi Tuhan tuh kan kadang membuat itu kayak kelihatan jatuh, tapi sebenarnya dia mau ngangkat kita kan. Betul. Nah, tapi saat itu supaya bounce back kan. Iya, tapi saat itu kemarahanku yang menguasai aku gitu, Bu. Wah, marah bener-bener. Sumpah serapah lah yang aku keluarkan saat itu. Terus aku naik, sekali-kalinya aku naik tuh tanpa doa di Idol. Aku naik. Lagu yang itu. Aku naik. Padahal tuh kebetulan juga aransemennya bagus tuh ya. Naik, terus ternyata pecah. Terus aku ngerasa kayak, kenapa Tuhan bikin aku ngerasa kayak aku nggak punya harapan ya? Padahal pada akhirnya dia kasih. Tapi dia bikin aku desperately gitu kayak itu memang Tuhan begitulah. Siapa sih nggak digituin ya kan? Iya, gitu kayak. Apa hikmahnya dari itu? Di situ aku pada akhirnya menyadari kalau aku dipelihara. Mungkin aku mulutku nggak pernah komplain, tapi hatiku mungkin selalu bertanya kenapa aku selalu dikasih kehidupan yang kalau orang kan kok cerita-cerita orang nih, mereka pernah hidup enak, terus mengalami kemunduran, terus baru bangkit lagi. Dan aku dari dulu nggak pernah ngalamin yang posisi tinggi itu nggak pernah, atau sekedar enak aja nggak pernah. Nah, Tuhan tuh ternyata mau ngasih tau aku kayak mungkin lo ngerasa nggak punya semuanya, tapi sebenarnya lu tuh gue pelihara lo, gue yang ngejamin lo, bukan orang tua lo, gitu kayak yang ngelindungin lo, yang ngejagain lo tuh gue, langsung Derek gue, bukan orang lain, termasuk cowok-cowok. Kenapa kamu menghamba sama cowok-cowok? Ini sebenarnya Sabrina lagi ngomong sama dirinya sendiri. Coba ngomong sama kaca nih. Berusaha banget sumpah. Jadi dan justru gitu dari Idol tuh karena aku jauh dari siapapun, jadinya di situ aku banyak momen untuk ngobrol sama diriku sendiri. Yang selama ini aku nggak pernah tahu Sabrina tuh siapa. Jadi justru dari Idol tuh sekalian aku menang kompetisinya, aku juga menang atas diriku gitu. Karena pada akhirnya aku punya banyak pandangan dan pikiran-pikiran baru selama karantina di sana gitu. Itu karena berat banget, Bun. Berarti pembelajaran barunya adalah ternyata Tuhan memelihara seorang Sabrina. Iya. Iya, dan aku nggak perlu khawatir. Emang nggak ada yang perlu dikhawatirin sih. Semua udah ditulis dari kita lahir sampai kita meninggal, udah ditulis sama Tuhan. Ini bakal aku kasih ujian yang dia bakal kehilangan semangat nih. Ya kan, tapi Tuhan kan pengen lihat bounce back-nya seperti apa kan gitu loh. Oh, dia masih, walaupun dia marah sama aku, namanya anak ya, seorang anak sama bapak misalnya. Anaknya marah-marah cuma diketawain sama Tuhan gitu. Iya, anak gue ngambek nih. Iya kayak gitu, rasanya tuh kayak pas aku lagi marah sama Tuhan tuh kayak dia kayak ngeliatin gitu, tapi habis itu ya enggak gitu kok, kayak digituin, Bun. Tapi aku marahnya marah beneran gitu kayak karena berminggu-minggu tuh wah kok gini terus mau dibilang harus vokal rest, harus suntik ini, sehari kayak bisa 3 kali suntik, bisa obat, bisa belasan pil. Tapi kok pas hari lomba tuh kayak itu senjata kita kan cuma suara, Bun. Tapi itu yang diambil Tuhan di detik itu juga gitu. Itu tapi ternyata dia cuma kayak ngecengin aku gitu. Ini tahu peristiwanya Nabi Musa nggak pada saat dia keluar dari Mesir? Udah dikeluarin ya sama Tuhan nih, masih dikejar juga sama Firaun kan, masih deket kamu keluar sekarang sama Bani Israel keluar ya gitu. Kan Tuhan yang nyuruh keluar. Tapi tetap aja Tuhan nyuruh Firaun untuk kejar dia juga gitu loh. Ngerti gak? Udah disuruh, tetap aja dikejar. Kan orang kan pasti apatis, jadi kayak stres. Kok kita katanya, Nabi Musa bilang katanya kita suruh keluar dari Mesir. Kita udah percaya sama Nabi Musa nih, ini Bani Israel misalnya gitu. Kok sekarang Firaun ternyata dikejar juga kan? Berarti kan Allah lah emang. Sekarang aku bikin dia ini ngejar. Dia akan ngetes siapa yang jatuh bener-bener, siapa yang bener-bener tiba-tiba marah, siapa yang bener-bener imannya nggak kuat. Tapi akhirnya juga diselamatin juga kan. Walaupun ya udah diperintah untuk keluar dari Mesir kan, tetap aja Allah nyuruh Firaun untuk ngejar si Musa kan gitu loh. Ya manusia semua akan mengalami hal yang seperti itu, manusiawi banget sih. Tapi itu sih puncak marah aja gitu ya, kalau sebelum-sebelumnya sih. Jadi ini puncak kemarahan dari seorang Sabrina pada saat seluruh hidup kamu nih. Iya, karena mungkin sebenarnya itu kan, karena kan posisi aku Idol kan juga aku lagi berduka sebenarnya, tapi aku nggak merasa kesedihan apapun saat itu.
Lebih berduka mana, kehilangan pasangan atau kehilangan nenek? Yo, jauh nenek. Nenek ya. Di Jauh. separuh hidupmu, separuh jiwamu melayang gitu ya. Iya, jauh. Aku bahkan dulu kalau ngomong sama ibu tuh nggak apa-apa kalau aku nggak nikah terus cuma ngurusin ibu juga aku nggak apa-apa. Jangan ngomong gitu. Saat itu, ya ibuku nggak mau. Nanti kamu nggak nikah-nikah, kamu kenapa ya gue nggak nikah-nikah ya? Oh, gue inget omongan gue dulu diaminkan sama Tuhan, mati loh. Iya. Nggak Jangan apa-apa ngomong lagi. sembarangan. jangan. Nanti kamu udah pada umurnya misalnya 40 tahun kok gue nggak nikah-nikah ya. Itu nggak Jangan enak ya, lah. Bun? Gini, sendiri tuh nggak enak. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Berdua pun sama bersama pasangan ada minus, ada plusnya. Jadi kamu mesti pikirin kamu mau yang mana. Tapi kalau sendiri selamanya juga pasti ada penasaran, gue pengen kawin nih gitu loh. Sampai ada temen gue umur 50 tahun, dia bilang, saking nggak pernah nikah, dia bilang gini, gue nggak apa-apa deh di poligami jadi kedua, ketiga, keempat. Gue pengen ngerasain nikah. Bayangin. Makanya jangan ngomong sembarangan, say. Ya. Jadi gue jadi nasihatin dia. Oke, ini sekarang kan Sabrina kita ngomongin nih. Kamu sekarang lagi fokus karir, lagi nggak pengen nikah. Tapi jangan selamanya nggak nikah kan? Ya, Jangan, semoga hati-hati ya. loh. Semoga. Ngomong tuh bisa kejadian loh. Semoga ntar ada yang seseorang yang baik, yang semuanya bebet bobotnya membuat Sabrina berubah pikiran. Nah, ini ngomongin bibit, bobot, bebet. Seorang Sabrina cari, kan kemarin kamu salah terus nih. Belakang-belakang ini cari laki. Iya. Pokoknya kamu ketemu laki yang menurut kamu sempurna, langsung kamu wah gas, Ah, kamu iya. kejar, kamu wah kalau bisa duitin segala macam ya Iya, kan. iya. Itu kebodohan sih. Ya, Iya. perempuan tidak didaktirkan untuk mencari nafkah sebenarnya. Nggak perlu juga kita sok-sokan bayarin laki gitu kan ya. Sebenarnya sih normalnya begitu. Normalnya loh ya gitu loh. Apakah seorang Sabrina akan mencari seorang dari bibit bobot bebetnya? Karena Rasulullah pun kalau kita mencari jodoh juga kayak dibilang yang pertama adalah bagaimana dia imannya kepada Allah ya kan. Kemudian keturunannya, kemudian parasnya dan hartanya yang terakhir. Oke, kalau secara keturunan mungkin kamu udah kalah nih. Karena kamu nggak tahu bapakmu siapa Iya. gitu kan. Insecure kamu di mana nih? Semua sih masih, Bun. Jadi kalau misalkan kenapa mungkin aku selalu terlibat dengan laki-laki yang seperti itu, karena aku ngerasa kayak aku nggak pantas untuk bersama dengan yang di atas aku gitu. Kamu pernah dideketin laki-laki yang bibit bobot bebetnya bener gitu? Pernah, Terus kamu nggak mau karena kamu insecure gitu? Pernah. Ada seseorang lah gitu. Tapi aku mau menarik diriku karena ketika dia mulai mau kenal sama keluargaku, aku nggak mau. Kamu insecure karena Iya. kamu tidak bisa menampakkan kesempurnaan keluarga Iya, kamu gitu. Iya. Maksudnya karena dia juga dari keluarga yang cemara banget, terus misalkan adik-adik beradiknya tuh misalkan sekolahnya oke, punya bisnis dan segala macam. Sementara aku tuh benar-benar yang di keluargaku aku yang berusaha untuk naikin itu semua sebenarnya gitu. Jadi ketemu orang yang kayak gitu aku ngerasa kayak kecil banget akunya. Jadi aku kayak mending enggak deh gitu. Nah itu yang Dan akhirnya kamu ketemu yang enggak iya, gitu. jadi selalu ketemu yang enggak. Karena keinsecurean Iya. kamu nih ya. Heeh. Nah makanya aku dalam segala hal tuh sebenarnya aku insecure, Bun. Cuman aku selalu berusaha, misalnya kayak dress well kayak gini, dulu aku suka hitam-hitam, makeupku bold banget. Itu sebenarnya buat nunjukin aku nggak pengen lemah gitu. Tapi dalam hati tuh kalau ketemu orang atau apa, pun sampai sekarang misalnya, Bina ayo nih diajak ketemu si ini, ketemu apalah gitu, mingle gitu-gitu. Aku masih mikir, Bun. Sampai sekarang. Oke. Mau ngapain ya? Mau ngobrolin apa? Terus aku siapa? Mau ketemu gitu. Even kesini ketemu, Bunda tanya sama manajer aku. Aku tanya, mau ngapain ya nanti? Mau ngobrol apa ya? Gue juga nggak tahu tadi ketemu lu kita bahas apa ya. Perasaan udah dibahas di konten yang lain-lain. Kayak ada ngerasa kecil gitu. Bukan karena mau ngobrol ininya, tapi lebih kayak ngerasa kecil gitu, Bun. Jadi ya gitu. Oke. Baik, apa hal yang paling kamu syukuri dari perjalanan panjang kamu sampai di titik ini? Yang aku syukuri ternyata di semua perjalanan hidup aku ternyata Allah selalu menyertai semua langkah aku. Yang dari dulu hal simpel aja, misalnya dulu aku mau kuliah aku pikir aku gak akan bisa. Allah tuh selalu ngasih jalan buat aku untuk bisa kuliah tanpa aku harus bayar sampai aku lulus. Di Jakarta aku pikir aku akan luntang-lantung, akan jadi gembel mungkin. Tapi Allah ngasih aku kerjaan, walaupun itu kerjaannya bukan passionnya aku terima. Jadi memang banyak hal-hal yang aku nggak bisa mengerti. Tapi once aku percaya, Allah tuh nunjukin semuanya kalau aku tuh ada, Allah tuh udah di pihak aku gitu. Dia ada selalu nyertain aku. Jadi yang aku lakuin cuman percaya.
even semua masalah sekarang yang aku hadapin, yang aku harus lakuin adalah cuma percaya sama dia. Kalau dia bakalan selesaiin ini semua. Seperti masalah-masalahku sebelumnya yang dia selesaiin. Gitu sih, Bun. Itu namanya tugas manusia adalah menyerahkan segala urusannya kepada yang Sang Pencipta, sehingga kita cuma ngejalanin hidup aja. Karena dulu aku biasa tuh mau sombong gitu. Enggak, aku bisa handle ini. Aku bisa selesaiin semua ini. Kata Tuhan, siapa kamu? Iya. Hey. Ternyata aku cuma bisa pasrah. Iya. Begitu pasrah, nah dia udah nyerah nih, baru aku turun tangan nih. Iya. Jangan sok jagoan lo, gue gibeng juga lo. Kan Tuhan kadang-kadang melihat gitu loh. Oh dia masih usaha nih, sok jagoan nih, dia nggak bisa tolong aku nih, ya kan? Kita liatin aja. Akhirnya sampai dia, Tuhan, bendera putih, saya nyerah. Oke, waktunya saya turun tangan gitu. Tapi itu prosesnya kan emang lama ya, nggak bisa cuma sehari 2 hari ya. Oke. Termasuk kamu bersyukur nggak semakin dekat sama mama kamu sekarang? Bersyukur ya. Bersyukur. Karena kalau nggak ngelewatin fase ini mungkin aku nggak bisa menjalin kedekatan kayak sekarang ke bundaku. Dulu aku nggak mengerti kenapa ibuku diambil, tapi ternyata sekarang ada 2. Ini bunda sama ibu nih, ibu nenek. Kalau bunda adalah yang melahirkan. Ibu kamu yang kandung ya, asli gitu. Kalau ibu dulu karena ibu udah sakitnya lama, mungkin itu cara Tuhan juga untuk sayang sama ibuku, untuk membebaskan dia dari semua penyakitnya dia. Terus hikmah kedua menurut aku dari berpulangnya ibuku, aku pada akhirnya bisa melihat dengan hati yang lapang. Kenapa bundaku dulu melakukan itu ke aku, gitu. Dia pasti punya alasan dan dia pasti sejahat-jahatnya menurut kita manusia namanya ibu dan anak tuh nggak akan mungkin ibuku mau makanku sendiri gitu, nggak mungkin ibuku mau. Dia pasti punya alasan kenapa saat itu dia meninggalkan aku dan sekarang aku jadi bisa melihat itu. Sorry, kamu ditinggalin, apa kamu dititipin? Beda loh ya. Ini kejadian sama keluarga aku juga bahwa misalnya aku punya saudara yang pada saat suaminya sakit stroke. Yang pokoknya udah nggak berfungsi lah. Kakakku tuh menitipkan anaknya kepada bapak ibuku karena dia harus kerja cari uang. Dia nggak kayak gitu sih. Dia pergi waktu itu. Ya, alasannya? Ya mungkin saya tuh masih muda banget. Apakah karena cari nafkah atau gimana? Tadinya awalnya kayak gitu, tapi setelah itu nggak berkontekan lagi, nggak pernah berkontekan. Oke. Jadi benar-benar hilang. Oke. Ya. Tapi akhirnya bisa, Bun, ternyata. Aku menerima bundaku, terus bundaku juga sekarang bisa terbuka sama aku. Bisa mulai lagi lah semua yang kemarinnya renggang, kemarin sempat terputus. Sekarang bisa dijalin lagi. Apalagi aku sama adik-adikku tuh deket banget. Aku sayang banget sama adik-adikku gitu. Even beda bapak gitu ya. Tapi ya jembatannya gitu. Dari ibuku pulang, aku ketemu adik-adikku, aku ke bundaku, jadi aku bisa mengasihi dia. Oh, pada saat kamu meninggalkan, ibu kamu meninggalkan kamu tuh, ibu udah nikah lagi sama yang lain belum? Belum. Atau pada saat meninggalkan kamu, pada saat dia apakah dia mungkin ya nggak tahu, apakah dia malu sehingga dia harus menutupi kamu? Nggak tahu kalau itu, tapi saat itu selang berapa lama setelah melahirkan aku ya dia menikah lagi. Ya gitu. Oke. Nah, perjalanan seorang Sabrina nih, apa yang bisa membuat kamu kuat dan nggak nyerah? Karena kamu kan tadi udah nih, kamu udah di kayak suara kamu tuh hilang ya kan. Seorang Sabrina nih pemenang juara Indonesian Idol 1 nih ya kan. Kadang-kadang makanya aku kemarin kamu percaya gak? Aku tuh belain kamu loh sebenarnya. Dan kamu bilang kamu ada gangguan ya? Iya. Walaupun sepertinya nampaknya kayak ngejatuhin ya, tapi sebenarnya aku tuh kayak knock up kamu untuk kamu ada gangguan ya, sehingga supaya masyarakat tahu bahwa kamu nggak sempurna, kamu lagi ada gangguan. Apa sih membuat kamu bangkit nih? Nih bisa ngomongin seluruh perempuan Indonesia nih supaya bisa menjadi seorang Sabrina yang nggak pantang menyerah sehingga bisa juara karaoke di Finland ya kan? Iya. Kemudian di Indonesian Idol ya kan? Apa ya, Bun? Kalau apa yang membuat aku kuat sebenarnya mungkin ya figurnya di ibuku lah, nenekku ya gitu. Makanya aku kalau di Jakarta sesusah apapun itu, sampai misalnya susah makan, susah apa, aku nggak berani ngomong. Karena aku hanya mau menceritakan hal yang baik ke ibuku, keberhasilanku doang. Karena ibuku tuh jadi figur yang membuat aku setaf sekarang. Jadi aku malu kalau aku mudah gagal gitu. Terus aku juga dari kecil lahir dalam kemiskinan. Aku nggak mau terus berakhir di situ. Aku nggak mau terus terkungkung dalam kesulitan itu. Jadi apapun, even aku harus mengorbankan diriku, aku akan fight sampai akhir gitu. Makanya mau sakitnya sesakit apapun, backingannya kan langsung Allah sekarang. Iya, backingannya dia pasti selesaiin. Aku yakin. Jadi mau
mau masalah yang sekarang, mau masalah yang akan datang, ya udah sebelum-belumnya kan masalahku juga banyak dan bisa diselesaikan. Jadi itu sih kayaknya Bu. Enggak. Oke, ini ngomongin seorang Sabrina yang sekarang udah menang juara 1 nih. Amin, Ini kebanyakan ya, kebanyakan artis-artis itu, ini pengalaman gue juga ya. Iya, Bu. Mereka yang dari nobody jadi somebody itu, tuh banyak yang berubah. 10 orang, 2 orang tidak berubah, 8 orang berubah karena satu fame, ketenaran, kedua karena uang. Kan? Di mana nih posisi Sabrina ini? Apakah dia akan tetap menginjak bumi, ataukah kamu akan menjadi artis yang ini gue, ini hasil karena ini karena gue, padahal harusnya karena Allah yang mengizinkan ya. Iya. Apakah seorang Sabrina akan tetap humble seperti dulu? Amin. Apakah seorang Sabrina akan menjadi seorang yang mengalami star syndrome? Kebanyakan berubah, saya. Iya. Body belagu, waduh. Kebanyakan. Yang gue kenal begitu. Yang dari nobody jadi somebody. Pastinya aku berdoa aku bisa tetap jadi Sabrina yang sebelumnya, bahkan sebelum aku ikut Idol ini, Bun. Makanya aku misalkan kalau misalkan di saluran aku, di fanbase aku, mereka udah kenal banget Sabrina dengan entah tiba-tiba Sabrina ke bandara pakai sendal jepit, entah tiba-tiba Sabrina jam 2 malam makan nasi padang basi. Itu tuh semua mereka tuh aku suka cerita sama fanbaseku gitu. Jadi aku berharapnya aku akan tetap seperti itu, tapi namanya ke depan nggak ada yang tahu. Barangkali Sabrina benar-benar tuh godaan duit, godaan popularitas, bisa jadi orang berbeda. Tapi aku berharap orang-orang di sekitar aku terutama bisa jadi reminder untuk Sabrina, untuk kayak ayo Sabrina tuh bukan yang ini, ayo balik lagi. Tetap nginjak tanah lah ya, nginjak bumi iya, lah ya. Gitu. Jadi aku berdoa, makanya aku ngeberaniin diri aku tuh selalu apa adanya tuh aku ceritain semua ke fanbase aku. Jadi mereka tahu hal-hal receh, hal-hal apapun tentang Sabrina tuh tahu. Jadi aku bukan yang nge-branding diri aku tuh eksklusif, gitu. Orang-orang nggak tahu apa-apa gitu, enggak sih. Karena ini yang ngomong ini seorang mereka-mereka yang pegang talent-talent baru nih, mereka curhat, gila kayak enak kan pegang artis senior daripada artis junior ya. Junior kayak belagu-belagu nih. Wah, itu mereka cerita, iya. mereka cerita. Kan oh iya, oke baiklah gitu. Iya, apalagi kan aku dulu kan wedding singer, kan sering juga ketemu beberapa artis yang misalkan kita ngiringin nih gitu ya, misalkan kita mau latihan segala macam. Kadang kalau yang baru-baru juga, oh beda ya gapnya ya. Tapi kalau misalkan ketemu kayak misalkan Mimi Kade gitu, wah beda banget perasaannya gitu. Kamu lihat Mimi Kade humble-nya kayak gimana kan? Itu orang paling humble yang pernah aku kenal. Rosa Kade itu orang yang humble yang pernah aku kenal. Makanya kalau ngomong bercanda, misi Krisdayanti mau lewat. Kan aku selalu gitu, Bun. Karena aku tuh bener-bener ngeliat Mimi Kade tuh waktu itu perform cuma acara kecil aja dia berani nyamperin kita, nyamperin aku pas aku lagi nyanyi lagunya Mimi Kade. Terus dia langsung, kamu nyanyinya bagus banget. Siapa aku saat itu gitu. Siapa aku saat itu, tapi dia mau mengapresiasi aku gitu. Dan itu yang aku ngerasa kayak one day kalaupun Tuhan izinin aku jadi diva, aku harus kayak Krisdayanti. Kayak gitu. Contohnya ada sih kayak Mimi, ya kan, Mimi Kade, ada juga Ocha, Teh Ocha juga. Kan. Teh Ocha aja aku sampai dikasih baju, Bun, coba. Teh Ocha ini beneran kita dikasih baju. Ya nggak apa-apa, jadi kamu kalau event pertama kamu nggak usah pusing nyari wardrobe. Ini buat modal kamu nyanyi. Ya Allah, maksudnya sampai segitunya gitu, mau mikirin kita anak-anak baru yang mau berkarir. Nih gue modalin nih baju buat kalian perform. Sekalian bersihin lemari. Udah kebanyakan. Iya. Masya Allah deh. Itu figur-figur yang, aduh Masya Allah banget tuh. Oke, berarti kamu nyanyi dari umur 5 tahun gak ada yang ngajarin ya? Gak ada yang ngajarin. Di kampung kan gak ada guru les vokal segala macam lagi. Bukan nenek yang gitu. Kamu pengen tiba-tiba pengen teriak-teriak aja pengen nyanyi gitu ya? Enggak, tapi itu tuh ambisi kakekku. Kakekku tuh pengen banget, dia suka nyanyi. Nah tapi dia tahu kalau dia ngajarin aku nyanyi, era nyanyinya tuh berbeda cara nyanyinya. Makanya dulu aku kalau ulang tahun, aku tuh gak boleh minta apapun kecuali kaset. Jadi kayak minta kaset Celine Dion kah, kaset. Mostly aku biasanya minta kaset Michael Jackson. Jadi maksudnya dia, aku belajar tuh dari kaset-kaset itu cara nyanyi terbaru tuh kayak apa sih gitu. Karena kalau bapak aku ngajarin nanti yang vibranya lebar-lebar, yang caranya eranya dia gitu kan. Ya kayak gitu. Lucu sih. Kalau dia dengerin kaset karena cara nyanyinya lebar-lebar. Kalau gue dengerin kaset dulu kecil nih. Aransemennya begini ya. Oh, pecahan suara. Pecahan vokalnya ke sini ya. Kenapa pianonya ke sini ya? Itu udah belajar tapi emang dari kecil. Ya kan kecil dengerin kayak kamu otodidak kan dengerin kaset ya kan. Terus tapi concernnya langsung ke situ. Langsung ke situ. Ini pecahan vokalnya ke sini nih ya kan. Jadi waktu aku kecil emang udah kayak jadi di sekolah tuh aku bagian aransemen pecahan vokalnya gitu. Emang udah kayak ranger kalau kamu kan yang vokalis beda ya gitu.
Ya aku lucu aja mau nge-flashback kehidupan aku juga sama seperti kamu kayak gitu. Oke, buat perempuan, ini terakhir nih ya. Buat perempuan yang lagi down nih, tapi sebenarnya punya mimpi besar ya kan. Kamu pengen bilang apa ke mereka? Aku kayak orang yang hidupnya lama gitu ya. Enggak, ini kan kamu juga berapa sih? 27 atau 24? 24, oke. Tuh amat 27. Buat semua perempuan-perempuan yang punya mimpi besar, aku cuma mau bilang, terkadang kita tuh terhambat dengan pikiran kita sendiri. Terkadang kita terhambat dengan pikiran kita yang menganggap bahwa kita nggak bisa, kita nggak mampu. Tapi ternyata perempuan itu Tuhan ciptain dengan segala multi talentanya, yang sebenarnya kalau kita bisa manfaatin tuh bisa menyokong semua mimpi-mimpi besar kita itu. Jangan insecure karena di pengalaman Sabrina terlalu ngomong sambil kasih kaca. Iya. Terus. Jangan insecure ya. Karena selalu terhambat dengan masalah insecure itu, terus jangan mengecilkan mimpi kita sendiri. Karena one day tuh ketika kita berdoa tuh ternyata Tuhan memang nggak harus kabulin detik itu juga. Tapi ketika kamu terus berdoa dan berikhtiar, kayak aku pernah tulis 2014, aku tulis semua mimpiku untuk panggung Idol itu 11 tahun kemudian Tuhan kabulin. Dan udah diafirmasiin dari zaman 2014. Aku apa yang kamu afirmasiin? Aku bilang aku pengen manggung di panggung besar dengan tata panggung yang epic, dengan dancer, dengan berkolaborasi dengan musisi besar. Aku tulis, aku umur 14 tahun saat itu. Tapi Tuhan kabulinnya 11 tahun kemudian. Ya, itu afirmasi positif. Iya. Betul. So, kita tuh nggak pernah tahu Tuhan tuh bekerja dalam hidup kita tuh kapan. Yeah. Tapi once kita believe, kita percaya, pasti Tuhan akan kasih. Walaupun di keadaan dan waktu yang menurut kita tuh, kenapa nggak sekarang dan kenapa harus kayak begini keadaannya. Only when you believe. Suara apa nih? Suara rakyat. Baik, kesimpulannya nih guys ya. Ini udah aku mau tutup nih ya acaranya. Dari obrolan aku sama Sabrina itu, kesimpulannya buat kita semua, nasihatnya bahwa manusia itu yang namanya sempurna akan melewati yang namanya pasangan kekurangan dan pasangan kelebihan. Dalam arti kamu tadi kan cerita bahwa kehidupan kamu, kamu ada kebakaran, kamu miskin ya kan, tapi kelebihan aja. Kelebihannya apa? Tuhan kasih kamu kelebihan dengan kamu berprestasi, kamu nggak pernah kesusahan uang ya kan, selalu dipelihara ya kan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa hidup yang sempurna adalah seperti itu. Jangan pernah merasa bahwa kekurangan yang rasanya adalah kurang itu adalah menyakitkan atau Tuhan jahat sama kita. Gitu ya. Itu namanya sempurna. Ada pasangannya baik dan buruk, kurang dan lebih. Jadi itulah kesempurnaan kehidupan. So, tetap bergantung sama Allah sepenuhnya. Dan aku berharap mudah-mudahan Sabrina tetap humble ya. Karena kamu udah melihat sosok-sosok diva-diva senior nih yang humble-nya luar biasa ya gitu loh. Oh, penasaran satu pertanyaan nih. Terakhir nih. Saat gue menjadi juri, apa perasaan lo? Gue menjadi sosok juri yang seperti apa? Bunda tuh kritiknya dalam banget. Maksudnya tipe orang yang detail. Jadi aku ngerasa tuh Bunda sama Mas Anang tuh tipe. Ya karena produser. Iya kan. Jadi kayak detail banget sampai hal-hal yang aku nggak pikirin pun Bunda tuh bisa ngomongin itu. Jadi misalnya? Apa ya Bun? Apa yang kamu ingat dari omongan yang kamu bilang di ini Vibra. Bunda kan selalu nulis Vibra. Sementara aku tuh ngerasa, Vibraku kenapa ya? Gitu. Jadi aku selalu, misalkan nanya ke Papto juga, Vibraku kenapa? Vibra kamu tuh tremolo. Jadi kalau di lagu barat, oke. Kalau di lagu Indo, agak kurang gitu kan. Nah itu tuh hal teknis kayak gitu, yang lain kan misalnya komentar, Bina kamu feel-nya nyampe atau apa gitu, penjualannya aku terharu gitu. Kalau Bunda tuh yang teknis-teknis gitu tuh diperhatiin banget. Nah tapi kalau misalkan orang banyak bilang, ini kayaknya Bunda Maya nggak suka deh sama Sabrina. Jujur Bun, saat itu karena perasaanku mati. Di perasaanku mati, jadi di komen gimana pun, tak kadang Mas Anang juga komennya, ini kan agak dalam gitu, gak berasa Bun. Karena dalam kesadaran yang tidak sadar gitu. Ya kan? Iya itu ada di titik itu aja ngerasanya unreal. Terus apalagi dengan semua masalah aku tuh selama Idol tuh banyak banget, jadi gak sakit sama sekali. Tapi kan namanya orang kan baper kadang, ya canda kadang-kadang kata Bunda selalu notice masalah
Pita suara. pita suara aku. Sebenarnya Bunda tuh maksudnya adalah pengen bilang ke orang-orang kalau Sabrina tadi kalau misalkan dianggap kurang sempurna ya karena itu. Iya, gitu karena kan. ada gangguan Ada pita nodul suara. itu Iya. gitu. Tapi Tapi orang-orang bilangnya, Bunda Maya kejam. iya. Wah, Nggak apa-apa, memang aku tugasnya adalah memang aku yang terutama kritikus produser ya. Kayak aku Mas Anang itu kan memang mencari detail supaya semua peserta Indonesian Idol bisa memperbaiki sehingga menjadi yang terbaik gitu. kalau jadi komentarnya bagus-bagus juga jadinya nggak tahu mau ngapain juga ke depan. Nggak tahu di mana kelemahannya kan. Iya, mau nge-improve apa orang setiap minggu bagus terus katanya gitu kan ya bingung juga. Iya. Jadi kayak nggak ada sih Bun. Oke. Best. Kayaknya masih pedesan Mas Anang deh. Oh iya. Iya kan? Enggak, Masih pedesan jadi sama Anang. kalau aku bisa ngejuri sama Mas Anang ketika beliau sudah pedes, ya aku Bunda masa ngerem. pedes juga. Aku ya Iya. yang kasih pujian lah. Masa dua-duanya mau pedes. Walaupun kita tahu kekurangannya cuman jangan. Iya. Aku yang jadi banyak orang bilang yang tahun ini season ini tuh aku kok Bunda nggak segalak dulu ya. Iya, kayaknya galakan Om Anang malahan. Nah, kalau dia udah galak masa gue ya galak juga ya kan. Om Anang pernah bilang gini, Sabrina kamu tadi tuh fail banget. Sumpah. Kalau zaman dulu gue sih dengan jelasnya kamu fales. Jelas, aku ngomong Jelas ya, kayak Bun? gitu. Dulu aku nggak pakai bahasa karena fail? nggak ada Mas Anang. Ya kan? Kamu fales, jelas gitu kan. Oh, Tapi iya. begitu ada Mas Anang yang begitu, ya masa gue juga begitu Iya. sih. Ya kan gue juga seorang ibu lah. Iya. Kalau punya anak gitu juga nggak enak kan. Tapi kalau nggak ada Mas Anang, aku akan nyampein Jadi bahwa peran kamu itu. gagal, kamu fales. Iya. Itu tadi kata Bunda sempurna. Jadi ada Kak Unge dan Teh Ocha dan Kak Judika yang Nah. suportif, ada Bunda Maya sama Mas Anang yang teknikal harus diperhatiin, Iya. kecil-kecil detail harus diperhatiin. Itu sempurna jadinya. Iya, Formasi juri karena nggak kita pernah berubah. Iya. Karena kita produser tuh, kalau di studio dengerin orang nyanyi, kan di headphone nih, penyanyinya nyanyi nih, nyanyi nggak enak rasanya, ganti lagi dong. Fales, ganti lagi dong. Kan produser gitu kan. Iya, Jadi iya. apa yang kita sampaikan seperti apa pada saat kita rekaman. Sama, bukan sama. yang kamu kostumnya cantik ya, kamu enggak gitu. Iya, Tapi iya. fales, ganti. Iya. Ulangi lagi. Rasanya kurang, lagi ulang. Kan pasti gitu Iya, kan. iya, gitu. iya. Itu yang produser pasti bisa menyampaikannya cuma seperti itu gitu Iya, kan. nah orang awam menganggapnya itu Sadis. Padahal itu adalah dunia omongan kerja studio, juga- itu omongan studio itu. Dunia kerja juga begitu kan, Iya, Bun? jadi ya udahlah. Jadi mohon maaf kalau ada Iya, kesalahan maaf apa-apa. juga, Bunda. Untungnya saat itu mati rasa ya. Tapi biasanya gue akan selalu minta maaf pada mereka-mereka yang udah gue kritik gitu loh. Karena gue berharap yang gue kritik tuh, gue pengen mereka tuh tampil terbaik. Karena gue selalu bisikin lo, gue pengen lo jadi yang terbaik. Iya kan? Iya, benar. Gue selalu bisikin Setiap gue kan, kali, aku pengen kamu yang tampil yang terbaik ya kan? Iya. Bunda bahkan kayak kalau kamu bisa, kamu bakal jadi juara. Gitu. Selalu gue bisikin di Bisikin, kuping. iya, Setiap ketemu dia, lu bisa jadi juara. Aku Iya. pengen kamu jadi juara. Iya, benar. Ya kan? Iya. Makanya harus kritik lagi-lagian Harus. supaya jangan malu-maluin gue ya kalau gue pengen lo jadi juara. Oh, berarti sekarang kisi-kisinya gini guys, kalau next idol yang mau ikut ya, kalau kamu dikritiknya abis-abisan, berarti calon juara. Iya kan? Berarti calon juara. Itu lihatnya dari situ aja udah. Gitu. Sebenarnya bukan jahat tapi pengen kamu nih ada potensi Karena yang luar iya. biasa bagus. Ayo kamu perbaiki supaya kamu sempurna, jangan sampai ada kesalahan gitu. Iya, tuh. Itu tugas orang guru sebenarnya begitu. Kan? Ayo guys, kalau kalian dihujat atau di komentar-komentarin, jangan sedih. Oh berarti gue juara nih. Iya. Pantasnya kalau kamu nyanyi pasti gue kritik abis-abisan kan. Pasti karena gue tahu lu nggak bisa. Ini beda, kali ini case-nya beda ya, Bun. Ini kayaknya beda. Ya wes, Sabrina mudah-mudahan sukses. Amin, terima kasih banyak Bunda. Dan mudah-mudahan kamu mulai paham mencari laki-laki yang benar seperti apa. Oke. Kira-kira kamu pulang dari sini paham nggak? Insya Allah ya Bun. Ya insya Allah bertahap ya belajarnya ya. Pokoknya inget ya, ketika kita tetap melewati chapter yang sama, berarti harus ada mindset yang dirubah. Oke. 24 tahun berarti gue nggak berubah-berubah. Enggak, makanya lo digitu-gituin terus kata Tuhan Iya. nih, ini anak nggak paham-paham sih, ulangin lagi deh, paham Iya. nggak? Enggak. Ulangin lagi, paham nggak? Enggak. Ulangin lagi, paham nggak? Sampai lo akhirnya Tuhan mau gimana lagi nih gitu loh. Iya benar. Nggak paham-paham juga, ya Allah nih anak sama keledai aja masih pinteran keledai daripada lo gitu kan. Masalahnya itu lagi ya Tuhan. Nah, itu Tuhan maksudnya pengen ngajarin kamu bahwa kamu harus ada yang dirubah dalam diri kamu sehingga kamu tidak akan mengalami yang namanya chapter-chapter berulang yang membuat kamu menangis kembali. Iya benar. Paham? Baiklah. Amin. Thank you Sabrina udah mampir ke rumah Terima kasih, Pejaten. Bunda. And sukses selamanya. And mudah-mudahan suatu saat kita bisa kolaborasi bareng ya. Amin ya Allah, amin. Ya Allah. And see you in the next content. Bye-bye.